Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dinamika dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Aisyah, NIM 2020310098. Yang kedua, Nurul Sa'diyah, NIM 2020310099. Yang ketiga, Naili Iza, NIM 2020310101. Yang keempat, Sri Putri Wulandari, NIM 2020310118. A. Dinamika Pancasila di era globalisasi. Alfred North Whitehead 1864-1947, tokoh utama filsafat proses, berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif, dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus-menerus menjadi, walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. 3 tataran nilai yaitu terdiri dari yang pertama nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Yang kedua nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat konseptual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya, bukan pada rumusan abstrak dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak pada ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sa'diyah, NIM 2020310099. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal, dengan ulasan yang amat logis, serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumental. Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara harus diupayakan sekreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi futuralistik, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada, atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan teori Aristoteles bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada atau realitas mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan dinamik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Iza, NIM 20203101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai P tantangan Pancasila di era globalisasi. Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologis sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi seperti itu menghasilkan adanya dialektik dan terjadinya tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. Warga negara dalam memfilter berbagai nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, meliputi pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai bersama serta kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan meliputi seputar masyarakat tempatnya berinteraksi maupun hasil koneksi dengan dunia maya. Tantangan menurut sila Pancasila. Yang pertama, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila ke-1 dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi
nilai spiritualis ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme atau sosialisme, sekularisme, teokralisme. Yang kedua, tantangan implementasi atau aktualisasi nilai kedua Pancasila diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas interaksi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, tantangan implikasi aktualisasi nilai sila ketiga Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai persatuan Indonesia versus nilai hegemoni komunitas dan pesimisme. Yang keempat, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila keempat dari Pancasila pada diri anak bangsa dapat dicermati atas hasil interaksi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan antar perwakilan. Yang kelima, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila kelima Pancasila pada diri anak bangsa dicermati atas hasil interaksi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan untuk mewujudkan hidup baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Wulandari, NIM 20203101118. Di sini saya akan melanjutkan pematerian sebelumnya. Yang akan saya sampaikan yaitu peran negara dalam menghadapi globalisasi. Peran negara tentu direpresentasikan oleh pemerintah. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia yang hendak bergerak antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia serta semakin banyak kebutuhan, maka bertambah besar kebutuhannya kepada suatu organisasi negara yang melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Di dalam perjalanan era saat ini, terdapat pengeluaran perda yang beraura diskriminatif, kedaerahan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang 1945. Dalam hal itu, negara melalui atribut pemerintah yaitu Mahkamah Agung sesuai kewenangannya dapat menggugurkan atau mencabut peraturan permasalahan tersebut. Bahkan, pemerintah kemudian meresmikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diharapkan dapat berperan dalam memasyarakatkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Berkembangnya paham radikal dan orientasi sentimen primordial dipahami pemerintah sebagai kondisi yang apabila dibiarkan dapat mengancam eksistensi nilai-nilai kebersamaan dalam keindonesiaan. Respon pemerintah terhadap nilai-nilai bersama didukung pula dengan penegakan nilai-nilai instrumental ideologi melalui penegakan hukum. Lalu, secara khusus sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga dipandang penting diberikan kepada peserta didik karena mereka sebagai calon generasi penerus bangsa. Kekhususan tersebut terlebih-lebih lagi bagi peserta didik di level mahasiswa. Pengesahan undang-undang anti terorisme juga dilihat dari peran yang dilakukan pemerintah dalam merawat nilai-nilai bersama. Pengesahan undang-undang tersebut mendapat perhatian khusus karena sebelumnya pembahasan dan rencana pengesahan revisi RUU anti terorisme sempat menemukan jalan buntu, bahkan telah mendekati dalam hitungan tahun. Padahal sesuai realitanya, aparat penegak hukum di lapangan sudah sangat membutuhkannya untuk menjadi pedoman penanganan masalah terorisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.